A church that doesn't give problem to the world, nor make problem that the world mock about. Bagaimana menjadi gereja yang tidak memberikan masalah, maupun menjadi masalah yang menjadi tontonan dan cercaan dari dunia. The church is for disciple making, and disciples are for the world. Gereja ada untuk menghasilkan membangun murid. Kita selalu mendengar di gereja ini ada masalah, di gereja itu ada masalah. Every church has a problem. Padahal yang Tuhan bikin, dan amanat agungnya Yesus adalah the Great Commission of Jesus, is go ye and make disciple of all nations. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Not a church denomination a disciple, not somebody else's disciple, but Jesus' disciple. Tapi muridnya Yesus. Kalau setiap gereja melakukan amanat agung, menghasilkan murid, mestinya gereja adalah pusat tempat murid dibuat. Dan murid itu tujuannya bukan untuk aktif internally di gereja. Disciples are not for the internal business program of a church. The disciples supposed to be sent out. Ecclesia artinya yang diutus keluar. So kalau kalian berada di gereja yang kalian tidak diutus keluar, you are not in a church. Anda hanya ada di perkumpulan asosiasi kebaktian yang mana kalian akan mengalami problem lagi. Seperti problem orang-orang yang sudah ada di situ because you are not being formed into the disciple of Jesus Christ. Karena kalian tidak menjadi murid Kristus. And murid Kristus itu yang mestinya menjadi jawaban dunia. So gereja adalah untuk pembentukan murid-murid Kristus. Screenshot please. Anda mesti foto ini because this is what the gospel is all about. Injil kerajaan Allah isinya adalah ini. Gereja adalah untuk pembentukan murid-murid Kristus. The church is for disciple of Christ making. And the disciple of Christ is for the world. Makanya kalian dipanggil you are the salt and light of the world. Kalian dipanggil sebagai garam terang dunia. Ngapain nerangin apa yang udah terang? Correct? We all already light of God. We already lamb of God. The lamb cannot be put under. Pelita nggak bisa ditaruh di bawah meja, harus taruh di atas supaya orang semua melihat dan menerangi, right? So saya kutip dari my mentor, guru saya pribadi. Above all else, saya kasih kata pada kalian, the best of my teacher is Dallas Willard, almarhum, a philosopher from USC. Who is the disciple of Jesus and the disciple of discipler of all pastors, most pastors yang have problem di Amerika. So dia paraphrase the Great Commission, Matthew 28:18-20. Inilah amanat agung. So kalau saya bisa ngomong sederhananya seperti ini. You know, if anybody who is our loved one, orang-orang yang menjadi kekasih hidup kita, yang dekat sama kita, terutama seperti orang tua kita, our parents, our grandparents, our children, those are loved ones. Itu adalah kekasih hidup kita. When they die, sebelum mereka mati, before they die, normally they have a special message. Mereka ada pesan terakhir, ya, betul? And the last message of Jesus before he died was the Great Commission. And the Great Commission is still speaking till today. Pesan terakhirnya Yesus adalah amanat agung. So you cannot not remember, nggak take note, and put it in heart. Dia punya last message. What's the last message of Jesus? I have been given, say, over everything in heaven and earth. So go make disciple. Kata disciple yang paling cocok diterjemahkan adalah apprentice. So go make apprentices to me. Not to your pastor, bukan ke Ibu Indri, bukan ke para pendeta terkenal di dunia, bukan ke Benny Hinn. You are not a disciple of Benny Hinn. You are not a disciple of Indri Gautama, you are the disciple of Christ. Are you hearing me? Among people of every kind.
Submerge them in the reality of the Trinitarian God. Rendam kubur mereka sampai kedalaman di bawah permukaan. Realitanya the presence of God. The Trinitarian God means the presence of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Anda tidak hanya mengenal satu Allah namanya Yesus. Kalau engkau kenal Yesus, kamu kenal Allah Bapa. Kalau kau kenal Allah Bapa dan Yesus, kamu kenal Roh Kudus. You cannot separate the three. Functionally, they are three, but personally, they are one. Satu Allah, tiga fungsi. Ada orang di sini. And lead them into doing everything I've told you to do. Setelah kamu direndam di dalam hadirat Allah, so baptism of the Holy Ghost is not just a mere proses of being wet. Baptisan air pertobatan bukan proses basah-basahin badan kamu dan rambut kamu. Baptisan selam is actually prophetically speaking about you being submerged, direndam atas bawah oleh hadirat Allah Tritunggal. Kalau cuma direndam basah aja bikin kamu berjalan dengan Allah, dan hari ini gak ada orang di baptisan selam yang gila hidupnya loh. If you really have been baptized in water, you die to your old flesh, to your old man, and you're resurrected by the power of God, and you live for Jesus only. And you follow Jesus, you live like Jesus, you practice His way. Baptisan selam bukan hanya unsur basah-basahan badan. Basah badan itu untuk dilihat oleh iblis dan malaikatnya memberontak sepertiga dari malaikat Allah. Saya mau tahu berkalian ya, kalau sepertiga malaikat Tuhan bisa diajak berontak sama Allah pencipta langit dan bumi. Apa yang membuat kamu rasa aman di bumi? Bahwa kamu tidak akan berontak sama Allah? Itu di surga loh. Baptisan selam artinya kamu direndam di dalam hadirat Allah for the first time in the presence of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Gak mungkin orang bisa memberi diri untuk mati dari kehidupan dosanya, kehidupan masa lampau yang diwariskan oleh nenek moyang 4 generasi. Because one family in the kingdom of God is about 3 to 4 generation. And the mistake and the sin of your father will be born by your children to the 3rd and the 4th generation. Keluaran 20. So kalian mesti hidup di dalam rendaman hadirat Tuhan every day. Setelah direndam dalam hadirat Tuhan, after you've been submerged in the reality of the presence of God, then you can lead those people who's been submerged in the presence of the Trinitarian God. Then those people can be led, bisa dipimpin into doing anything I've told you to do. Dan saya mau tanya pada kalian, ini pesannya Yesus dikasih ke siapa? Was it given to his disciple or was it given to just anybody? Ini dikasih perintahnya untuk kepada pesannya Yesus kepada murid-muridnya aja atau kepada semua orang? No, this is just instruction to the 12, right? From the 12 become 120 become 3,000, correct? From 3,000 become 5,000, correct? And all those people bisa menjadi community of the New Testament church, gereja perjanjian baru, because they do all that Jesus taught them to do. Alias kamu tidak boleh melakukan apa yang pendeta suruh, apa yang tidak ada di Alkitab. And if you feel janggal di hatimu, kalau apapun yang diajari gak sesuai Alkitab, kamu akan janggal di hatimu. You feel restlessness in your conscience. Because the Holy Spirit is speaking to you there. Don't brush it off, jangan disapu, because that's the voice of God. Dan Tuhan gak pernah ngomong di telingamu, God doesn't talk to your physical ear, God speak to your heart, in your conscience. Now look, nah sekarang lihat, I am with you every minute. Tuhan gak gila loh, untuk kalian bisa mengajar orang seperti kamu diajar oleh Yesus bagaimana menjadi muridnya Yesus. Sekarang kamu ngajarin orang lain, kamu kasih tahu Yesus akan memuridkan kamu. Gak gila loh Yesus membiarkan kamu sendiri. He is with you every minute. There's not one obedience that you can do by your own willpower. Tidak ada satu ketaatan yang kamu bisa lakukan dengan kemampuan my willpower. I can do it. No, you can't. Filipi 4:13 yang dikutip oleh banyak bintang film maupun
sportsman. I can do all things through Christ who strengthened me. Not my willpower, but through Christ's strength. Seperti Daud, pada waktu dia mau ditimpukin batu, mau dibunuh sama rakyatnya sendiri. Karena kampung Siklak, keluarganya, istrinya dan anak-anaknya dirampok, semua dijarah, hancur, dibakar semuanya. And then David strengthened himself in the Lord. Kekuatannya itu Tuhan. Gak ada hubungan dengan duit, tabungan, deposito, jabatan, koneksi orang kaya. Zero. Saya suka ngomong kata zero seperti iklan turun berat badan. Zero. I am with you every minute. Makanya saya gak setuju kalau kamu biasa dengerin motivational speaking. Because the church has more of motivational speaking than the gospel. Hah? Kok amin? Bahaya sekali kok ngomong amin. Gereja sekarang itu ngomongnya berita motivasi, bukan Injil. Kok amin? Dengar baik-baik. Motivasi berkata, dalam segala problem yang kau hadapi, tantangan-rintangan yang kau hadapi, selalu ada titik terang di ujung terowongan. Itu gak benar loh. Because Jesus say, I'm with you every minute. You don't have to wait at the end of the tunnel. Jesus is not at the end of the tunnel. He is with you every minute during the course of going through the darkest moment in the tunnel. Are you hearing me? Saya tahu siapa yang biasa dengerin motivational speaking preaching loh. Kalau it make you feel good, that's not the gospel. Gospel doesn't make you feel good. The gospel teach you how to die to yourself and crucify your flesh. It doesn't make you feel good. The way to transformation is pain and suffering. Tuhan melakukan mujizatnya di tengah pain and suffering. Bukan di tengah kenikmatan, kenyamanan. Kerajaan Allah beda sama kerajaan mafia. Di mana ada kekuasaan yang tidak adil dan kekayaan uang unlimited. Kerajaan surga enggak kayak gitu. You are here, kamu diselamatkan dengan nyawa anak Allah. Supaya kau masuk menjadi keluarganya Yesus. And as a family of Jesus, you will follow the culture of Jesus. Kamu akan mengikuti budayanya Yesus. Itu artinya following the family of God. Bagian ini kamu mesti ngomong keras, amin. I am with you every minute until the job is completely done. So Yesus gak pernah ninggalin kita atau biarkan kita sampai kerjaanmu menjadi murid Kristus terselesai loh. So sampai kamu belum selesai menjadi murid Kristus, He will never let you go. Anda bisa pindah gereja, Anda bisa pindah asosiasi, God will never let you go. Kalau engkau tulus lahir baru, kalau engkau tulus bertobat murni. But if you're faking it, kamu Kristen KTP, it will take time untuk kamu mendengar firman dulu. Kata, I have been given say over everything in heaven and earth, so go make apprentices. Aku telah diberikan, kata Yesus, oleh Allah Bapaknya segala kuasa atas segala langit-langit. Heaven itu langit-langit dan bumi. So di bumi itu kuasanya di tangan siapa? Yesus. Betul apa tidak? Bukan di tangan setan. Makanya gak ada anak Allah takut sama setan. Tapi kamu bisa beri dirimu kepada setan. Because setan selalu memberikan janji yang cepat. Get rich scheme quick. Now that's from the devil. Mau cepet kaya, cepet cantik, cepet ganteng, cepet keren, cepet dapat istri, cepet dapat suami. Semuanya LDR quick. Itu dari the devil. Kamu cepet dapatnya, kamu cepet hilangnya. That's just the philosophy of the devil. But not from the way of God. Untuk kamu menjadi murid Kristus, kamu mesti dimuridkan lebih dulu. Kemudian kamu mesti latihan hidup, practicing, being in the presence of God. Practice the discipline. Hidup disiplin dalam hadirat Allah, day by day. Baru kamu bisa dipimpin untuk melakukan semua yang Yesus perintahkan. Now look, sekarang lihat. I am with you every minute.
This is a difficult task. Menjadi murid Kristus bukan an easy task. It's a difficult task. Ini bukan pekerjaan gampang and it's not easy for you to live. Karena kamu merubah, mentransformasi dalamnya. Kalau saya ngomongnya seperti mobil turun mesin. Seperti selang dibetot, dalamnya dibuat jadi luar, luarnya jadi dalamnya. And you need the power of Jesus. Kalian butuh kuasa kebangkitan Yesus. Until the job is done, I will not go. Nah, kata so go, make apprentices sebetulnya yang cocok adalah as you go, make apprentices. Itu ejaan agak sedikit meleset karena orang Kupang agak sibuk kemarin. As you go, make dash apprentices. Itu dua kata itu. Bikin student. Pernah nonton filmnya dari Donald Trump, The Apprentice? Now that's how to make a next Donald Trump. Saya rasa itu gak berhasil sih karena filmnya berhenti. Di bahasa Indonesianya kita katakan sama-sama, 2, 3. Kamu dengerin telitinya si Dallas Willard ngajarinnya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Letterlek terjemahan bahasa Indonesia. Di sorga dan di bumi. Sorga ada banyak. Ada atmosfer, stratosfer, troposfer, ada firdaus. There's so many, the 5 level of heaven. I'm all power. Efesus 4 ayat 8 sampai 12. Aku sudah mengelintasi segala langit-langit. And all under my control. Karena itu, pergilah. Kalau nggak ada kuasa diberikan oleh Allah Bapa kepada Yesus, dia nggak bisa ngutus kamu pergi loh. So we are under the jurisdiction of the Father. Kita 100% anak Allah Bapa, makanya kuasanya mesti dari Bapa kita. Jadikanlah, so ngomong sama kiri kanannya, kamu ikut Yesus, kamu jadi apa? What are you becoming? What you are becoming is more important than what you are busy doing. Kamu jadi orang kayak apa, lebih penting, lebih dicari Yesus daripada kamu sibuk dengan kerjaan dan program pendeta di dalam gereja itu. Jadikanlah semua bangsa my disciple, muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam nama berarti karakter pribadi, ciri-ciri Allah Bapa Putra Roh Kudus ada di kita. Melebihi bahasa kuyup. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Berapa dari kalian ingat waktu kita di SD kata dan adalah kata sambung? Dari 2 topik yang berbeda, 2 separate topic connected together, joined together with a connecting word and. Do you understand? 1. Baptists make sure that they live in the presence of God, the Trinity. And as they live in the presence of God, lead them to all what I taught you. Pimpin mereka kepada apa yang kuajarkan padamu. Dan ketahuilah, now see, now look, I am with you. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah ini firman, ini ayat 20, nggak ada di ayat ini, nggak hanya ada di gospel, di lagu-lagu pun dikatakan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Siapa yang ada? Bintangnya kita atau Yesusnya? Siapa yang bikin kita bisa bikin cerita? Jesusnya. Everybody can make a story if you walk with God. Dan gak ada orang berjalan sama Allah dengan cara buru-buru lari-lari kebirit-birit. Gak ada. God work with a slow pace. Kenapa saya tahu dia kerjanya dengan kecepatan gerakan yang pelan. Sampai hari ini berapa gereja menghasilkan murid. Dan dia masih sabar. So amanat agung sebetulnya adalah ekspresi modern daripada perjanjian Allah dan Abraham. So apakah amanat agung sudah ada? Ada in the beginning.
The Great Commission is the modern translation of the covenant of God with Abraham. Apa bentuknya daripada perjanjian Allah dan Abraham? Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Kata pertama apa? Go ye, pergilah. Correct? Pergi. Keluar dari negerimu. Dari sanak saudaramu. Dari rumah bapakmu. Bukan kabur minggat. Tuhan tidak mengajarkan teori minggat. Artinya, kalau sudah belajar genogram, break off all the sinful patterns, sinful sickness, sinful iniquity habit of your ancestor, break it off. And come to me, I will lead you to a country where you never been. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tolong dilempukan suaranya, Ondi. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan, kalau engkau pergi keluar, tinggalkan tradisi, kehidupan dosa nenek moyangmu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Saya mau tanya di ayat 2, perjanjian covenant of Abraham and God. Apakah Anda bisa masyhur tanpa nama Allah? Tanpa terkoneksi sama Allah? No way. Go ye and make disciple of my disciple of all nation. Jadi orang bisa menjadi murid Kristus yang terkenal Yesusnya atau kamunya? Of course Yesusnya. Karena kita muridnya Kristus, bukan muridnya guru-guru pendeta-pendeta besar. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Anybody bless me, will be blessed by God. So apakah ada kuasa yang menempel di hidup kita? Yang bisa melipat gandakan berkat. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk aku. Dan oleh semua kaum di muka bumi. So lokasinya di mana? Surga atau bumi? So don't follow any preacher yang ngajarin. Kamu terima Yesus kalau mati ke surga. God is not interested for you to fill the heaven. Surga udah penuh. God needs disciple to fill up the whole earth. Dia kepingin seluruh planet bumi dipenuhi sama muridnya. Dan dia gak kepingin muridnya menemuin surga. Surga sudah padat. Do you understand this? Do you understand this? And semua bumi tempat kamu tinggal sekarang, yang complaining, yang melarat, yang gak pernah cukup, yang cembetut, yang gak pernah bersyukur. You know kalian orang gak pernah bersyukur, basically kamu gak ngerti bersyukurnya ke siapa ya. Anda kalau mau bersyukur dan mau bikin surga itu dekat sama kamu. And you want to feel and taste tangible presence of God so near. Kamu pergi ke tempat yang pemandangannya indah sekali. Semua orang pergi. Kita ajak Jason Perkins sama istrinya Sabat ke tea plantation. Kemudian kita stop untuk lunch, untuk masak lunch di villanya adiknya Pak Minto. Dan begitu kita masuk ke tempat villa itu. Perkataan pertama yang keluar adalah so serene, so peaceful. Kenapa kok kata pertamanya peaceful? Bukankah kata peace itu miliknya Yesus? Bukan He is the Prince of Peace? So the closest heaven that you can experience is when you go to a very beautiful natural place. Kamu pergi ke pantai, kamu pergi ke pegunungan yang sepi, tidak ada hiruk pikuk. Cuman di villa itu ramai sekali hiruk pikuk karena trafficnya ke jalanan menuju ke puncak dekat sekali, ramai sekali. But looking at the mountain, kita naik ke loteng di atas. Dan kita hanya duduk sendirian, talking to God. Melihat gunung-gunung dan melihat glider, hand glider. Dari puncak gunung terbang ke bawah. And it was peaceful. And jalan-jalan di kebun strawberry. Jalan-jalan di kebun cabai, di kebun brokoli. Metik brokoli, metikin strawberry. Somehow hati kita gembira, right? Itu bukti. Kalau engkau mau dekat sama Tuhan, pergi ke alam yang terbuka. Because disitulah pencipta kita berada. Karena dia maha hadir. Tapi kalau kamu masuk ke gedung ibadah, kamu ketemu si A, ketemu si B, kamu langsung yes or no? Dia lagi.
Kamu gak bisa bohong-bohong dan pura-pura, men. Apa yang ada dirasakan di hati akan keluar, right? So kalau Anda stres dan ketemu dengan orang-orang yang semua, daripada terus semuanya, nanti kamu cekuan terus, mendingan kamu ke puncak. Lepaskan semua tekanan batin di situ. And enjoy the mountain and the forest, and jalan-jalan berada di tengah-tengah ibu-ibu pemetik pucuk daun teh. Ternyata mereka punya alat memotong itu sudah modern sekali. Beautiful. So aku akan memberkati orang-orang memberkati kamu dan mengutuk orang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat. Tuhan kasih tugas kita untuk sibuk di surga. Persiapkan rumah di surga. Persiapkan gedung ibadah di surga. Zero. Our mission is on earth. And misi itu tidak diberikan kepada orang yang setia sama pendeta. Yang nempel dengan ikatan jiwa ke pendeta. Ini panggilan hanya dipanggil untuk orang yang setia kepada Tuhan. Tanpa tergantung pada pendetanya. Ada amin. So Anda gak mungkin tersinggung sama pendeta. Because hidupmu adalah muridnya Yesus, bukan muridnya itu pendeta. You are walking with God. God is with you. Ada amin. So apakah setiap manusia seorang murid? Oh pasti. Gak mungkin enggak. Kalian murid guru les. Kalian muridnya guru piano, kamu muridnya di sekolah kamu, of course everybody is a disciple. But the question is, whose disciple are you? Siapa yang kamu ikutin? Kamu ngaku-ngaku Kristen dan diiming-iming sama pendeta kalau mati ke surga, tanya sama pendetanya. Apakah itu pendeta punya hak penuh untuk menjamin kamu pasti mati ke surga? Is surga the destiny? Apakah surga destinasi daripada setiap murid Kristus? Sesuai amanat agung. Apakah surga destinasinya setiap orang Kristen? Yes or no? No. Mundur lagi ke amanat agung. Mundur lagi Hendra. Masih belum ngerti jemaat GGA. Saya lagi bagiin visinya GGA loh. This is the vision of AGC loh. We don't give you good preaching. We give you transformational message. So that you become Christ disciple. And bukan penggemar pendeta. Katakan sama-sama ayat 18 sampai 20. 2, 3. Mana lidah murid? Do you have disciple here? Kelihatan di mulutnya. Mulut jangan buat gosip, buat perkatakan apa kata guru kita. 3, 4, 5. Stop. Ada tugas dari Yesus bagi kalian? Ya? You don't like me for telling you this? I'm sorry, but I won't die for you. My life is not depending on you. My life is depending on the one who called me and saved me. You have to be here if you want to be in AGC. You have no choice but will be made into, becoming into Christ's disciple. You can hate me. You can dislike AGC. I have no issue. Saya nggak ada masalah. Setelah selesai, when my life is finished, I will meet the angel who checked my name on the book of life. And I will meet Jesus and he will ask for accountability. What have you done on earth? Saya akan berjumpa dengan Yesus yang minta akuntabilitas penuh. Ngapain aja kamu di bumi? Dan saya nggak akan minta tolong siapapun untuk bela saya di hadapan Yesus. Karena di hadapan terang Allah, kegelapan akan terbongkar. Kepalsuan akan terbongkar. I'm called untuk menjadikan kalian mencapai message bahwa you are to disciple nation. Panggilan saya dari Tuhan ini. Are you hearing me? Lanjut dan 2, 3. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. So is Jesus alive? Yesus hidup? Masih ngajar? Masih bicara?
I doubt it that dia ngomong yang lain kecuali kamu jadi muridnya. Saya nggak percaya dia khotbah yang lain kecuali pesannya dia sendiri. Coba buka Yesaya 54 ayat 13. Ini bagian khotbah yang paling favorit saya. At 68, I'm still being discipled by Jesus. Di usia 68 tahun saya masih dimuridkan oleh Yesus. I'm glad. Hidup saya gak tergantung dari apa kata orang, apa perintah orang, apa maunya orang. I'm glad I'm following Jesus. I die for Jesus, I live for Jesus. Rasul Paulus berkata, hidupku matiku untuk Yesus. Bukan berapa orang yang favorit dengan apostle yang siapa yang gak suka apostle. I don't care. Kamu gak kasih persembahan pun I don't care. I'm sure kalau saya memenuhi panggilan Tuhan, Tuhan akan sediakan apapun yang aku butuhkan. Setelah 10-30 tahun, keliling Sanggar Talaut, Sulawesi, Papua, Ambon, Jawa Timur, and I never live in a luxurious place. Selalu dari dusun ke dusun, kampung ke kampung, kota kecil ke kota kecil, ke orang-orang yang tidak didikan tinggi, and God supply all my needs sebagai anaknya. Do you understand this? Yesaya 53 ayat 13, katakan sama-sama, 2, 3. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Siapa? Berapa anak Allah? All. How many God's child? All will be Christ's disciple. Murid Tuhan. And then akibatnya apa? You want to live in prosperity? You want to live in peace? You have to be disciple of Jesus. Gak ada pilihan lain. Saya mengalami ini, saya dianiaya di sini. Well, if you're a disciple of Jesus, you will respond like Jesus responded. Kamu dianiaya kayak apapun, kamu akan respon seperti Yesus respon. Tandanya bahwa kamu betul-betul murid Kristus di tengah aniaya. Great peace have they that love the Lord. Gak ada yang lain. Gak ada aniaya bisa mengalahkan damai sejahteranya Allah. Nothing. So in the English Bible, all your children will be taught by the Lord. So either God's Abrahamic covenant, perjanjian Allah dan Abraham, the prophet declare, Israel, the Lord will disciple you. You shall be his children. And great peace have you if you are my disciple, his disciple. Nabi Yesaya prophesy. And then masuk ke the New Testament, Amanat Agung, Matius 28, NIV please. Matius 28 ayat 18 sampai 20. All power in heaven and earth has been given unto me. Therefore, under the power and under the authority of my Father, I instruct you, go ye into the world and make nation my disciple. Kalian gak bisa menjadi my disciple if you never being with me, Jesus. So mission statement dari GGA, be with Jesus, to be like Jesus, so you do what Jesus did. Baru kamu betul-betul pengikutnya Yesus. Dan you are a Christian. Orang dunia akan berkata, you are the disciple of Jesus. Gak pernah orang dunia memanggil kita Kristen. Yang memanggil kita Kristen orang anti Yesus. Yohanes 13 ayat 34, 35. And people, the world will know that you are my disciple. Therefore go and make disciple. Every one of you punya panggilan dan punya tugas dari Tuhan. Every one of you. Hari ini saya bikin clarity. I'm making clarification. If you come to AGC more than 12 years, more than 22 years, and still don't know why you are here, I think you're mute, deaf, and dumb spiritually. I don't think you're safe. Saya rasa kamu belum selamat loh. Hari ini saya ulangi kembali, this is the high call of God. Inilah panggilan surgawi Tuhan. And you cannot give what you don't have. If you never been, kalau kamu gak pernah, you never receive being discipled by Jesus personally, how can you give to others how to be discipled by Jesus personally? You cannot give what you don't have. Saya gak peduli STH. Saya gak perlu sekolah kitab. Because knowledge without practice is dead. This is life practice. This is walking with God. Ini berjalan dengan Tuhan setiap hari. Seperti si istri mengikuti suaminya. Suaminya memimpin keluarganya.
Itu jalan tiap hari, bukan seminggu sekali ngomongnya. Correct? Right? I want to be with my dad every day. Every day I come to my dad's lap when he was alive. Saya selalu pulang sekolah, lari ke pangkuan papi saya. And saya belajar bahasa Inggris langsung dari papi saya. Gak pernah les sama orang luar. Sampai saya les karena saya mesti ujian bahasa Inggris di kedutaan Australia. And then I took my English lesson direct from a native speaker. Demi saya lulus ujian di kedutaan Australia. I know my father because I come to him every day. And I know what he wants of me. And apa yang saya lakukan, dia kasih tahu sama saya. You study if you make it in life, if you successful academically, ask anything that he will give you. Kenapa kok saya jadi pembelajar yang keras? Kenapa jadi student yang gila-gilaan? Beda sama kakak-kakak saya. Kalian gak bisa samain saya sama kakak saya. Because of what my father said. Study well. You can do anything you want if you study well. And I will give you anything you want. Oh, disikat dong. Kenapa mesti doa lagi udah ditawarin? Betul gak? Jadi anak yang kerja merengek-merengek minta ini, mopren bahasa Belandanya. Buat apa merengek-merengek? Study dia bilang. Minta apa aja dikasih. Ya udah belajar. Minta apa ya dikasih. So saya minta BMW, dapat BMW. So saya minta mobil Mercedes, dapat Mercedes-Benz. Kenapa? Belajarnya benar. I follow my father. I don't follow my brothers or sisters. Follow our brother. Kakak sulung kita Yesus. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, in the Son, and the Holy Spirit, in the character, in the being of the Father, the Trinity. Ada amin? Oke, balik lagi ke PowerPoint, please. Dan ayat 20, katakan sama-sama, 2, 3. Dan ketahuilah, and know this, I am with you. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir. Because, kenapa? Karena nama dia siapa? Emmanuel, God with you. I am on earth to be with you. Nama Allah jangan diganti-ganti dong. So, no wonder that Jesus make a personal invitation to us. Yesus bikin undangan pribadi kepada kita. And yang nyatak undangan, Jesus. Oke? Saya itu bisa tahu, bisa cium, bisa rasa orang yang sekitar saya sibuk di pelayanan tapi gak pernah baca Alkitab, gak pernah baca Injil, 4 buku Injil. I know. Because you don't know the way of Jesus. You are what you read. Siapa sih kamu? Kamu adalah apa yang kau baca. Kalau setiap hari kau baca majalah Vogue, majalah Bazaar, majalah Elle, ngeliatin fashion melulu, you talk baju. Kalau kamu tiap hari baca Injil Yesus, you talk about Jesus. Makanya kalau mau cari jodoh, you want to marry somebody, if you are a child of God, marry somebody who talk about Jesus. Bukan talk about utang dan bagaimana jadi kaya. Sebab anak Allah gak mungkin dibikin miskin sama bapaknya. Karena kita saudaranya Yesus. Ada amin? You know how you know who your friend is? Kalian mesti cari teman yang will bring you closer to God. Dengan siapa kamu bermain, berasosiasi, menentukan kamu ujung-ujungnya dari hubungan ini menjadi apa, seperti apa. If you never hang out with people who bring you closer to Jesus, dan buku library kalian will be lesser and lesser and lesser. Anda mau tahu siapa jodohmu? Sebelum dia liatin tampangnya dia, jambangnya dia, kumisnya dia, melintaknya berapa banyak. Sebelum liatin six pack-nya, saya minggirin six pack-nya, saya mau lihat minimum ada 6 pack buku gak di rumah kamu. And what kind of book are you reading? Jangan lihat buku BCA. BCA bisa tebal, BCA bisa tipis. Gak ada orang bisnis selalu tebal. Business is up and down. Itu baru sehat itu. You understand?
So jangan mau dibuka kemejanya. Saya bilang tutup kemejamu, malu-malu masuk angin, gue gak mau. Saya minta rak meja kamu, rak buku kerja kamu. I want to see your study room. How many pack of books do you have? Berapa yang udah dibaca? Berapa yang merubah kamu? Duit bisa dicari. Mau halal gak halal bisa dicari. But Jesus need to find you. You don't find Jesus. Jesus find you. Bukan kamu yang pilih aku, kata Yesus. Aku yang panggil kamu. So how many times you need to spend time with God? So undangan pribadi dari Yesus. Katakan sama-sama. Markus 1 ayat 16-17. 2, 3. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Dan mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ngomong kiri kanannya, Yesus gak cari pengangguran. Ngomong lagi sama kiri kanannya, orang nganggur gak akan dipanggil Tuhan. So tanya sama kiri kanan, lo kamu lagi nganggur gak? Lanjut. And Yesus berkata kepada mereka, 1, 2, 3, mari ikutlah GGA. Hah? Ulang lagi. Mata saya cuma satu ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah GGA. Apa? Aku tuh siapa? Masa ikut Pak Akun? Nah, mungkin dong. Siapa itu aku? Siapa itu aku? Oke, I'm going to go slow mo, man. Mari ikutlah. Siapa itu aku? Jadi jawabnya gini, mari ikutlah kata Yesus, ikut dia. Gitu loh jawabnya. Jangan copy paste aku. Emangnya siapa kau diikutin? Lagi, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah kata Yesus, ikut dia. Emang kamu susah diajak dialog ya. Bahasa Indonesia mu berapa sih waktu di SD? 6 apa 10? Dan kamu akan kujadikan. So if you follow Jesus, will you become somebody? Yes or no? Kalau kamu ikut yang ngundang, apakah yang ngundang pasti bikin kamu ditransformasi? Yes. Dari penjala ikan menjadi penjala orang, apakah itu transformational? That is most revolutionary and transformational. Kalau engkau menjadi penjala manusia, fishers of man, you are a person of influence. You talk, people come and believe in you. And tanpa Anda menjadi murid Yesus, nggak ada pengaruh. You can talk nonsense. People laugh about you. Ini ngomong apa sih ini orang? Malah diketawain loh. But if you are discipled by Jesus, you talk like your rabbi talk. Kamu ngomong seperti rabi kamu ngomong. Itu akan bikin orang, there is power in your word. Anda tahu orang yang mengikuti sistemnya kerajaan Allah? Di Matius 8 namanya seorang perwira Kapernaum. Pernah dengar gitu? Adiknya atau anaknya, I don't know, or sahabatnya, or staffnya dia, bawahannya dia. Yang dia sangat cintai sekali. And then one day he ran to Jesus. He said, Master, Tuanku, tolong anak buahku sakit keras, hampir mati. And Yesus tanpa mikir 2 kali, tanpa dialog sama perwira itu, langsung berkata, I'll go to your house. Saya ke rumah kamu. And langsung perwira Kapernaum ini berkata, no. No, you don't come to my house. Bukan karena tidak layak loh. Not because of inferiority, not because of feeling inferior, nggak layak, not worthy, but he knows the system of God's kingdom. Just say a word. Perkatakan saja. Maka apa yang kau katakan akan terjadi. Kemudian dia jelasin. And he explain. Sebab aku orang bawahan. Di atasku ada atasan. Kalau atasanku suruh aku pergi, I go. Because perkataan dia ada power dari Kaisar Romawi.
Do you understand this? Because you don't talk of yourself. You talk by the power of Caesar. That's why I'll go. And if I said to my servant, go, he'll go. That's the kingdom structure. And so Jesus said, I've never seen faith so great in Israel like your faith. Komentar Yesus amazing. Saya belum pernah melihat iman sebesar ini di Israel. Dan ini orang Romawi loh. Even di Romawi di orang Yahudi tidak ada. Bangsaku, domba terhilangku. Masa di bangsa Romawi ada? So he spoke the word, anak buahnya sembuh. Nah, saya mau tanya pada kalian. Did Jesus spoke out of his own free willpower atau dari power of the Father? When you are disciple of Jesus, you don't do things by your own willpower. You do things because Jesus commanded you. And why Jesus commanded you? Because the Father commanded you through the Son. Kalian cukup hidup dalam sistem kerajaan Allah. Miracle will happen by a power of the word. Cukup dari perkataan firman. So, kalau Anda berkata, saya muridin, saya menghasilkan murid. Kalau di GGA nggak ngomong gitu. Tapi kemarin saya ngajar di Lembang, saya bilang ini semua murid saya. Ini murid mengikuti muridnya Yesus. So saya enteng, beban saya nggak berat. Kalau saya bilang ini semua my leaders, stres gue. Kenapa? Because the next question will be your question to you. Kalau kamu bilang kamu telah menghasilkan murid di GGA, pernah Anda membuat seorang muridnya Kristus? Kalau pernah, seperti apa pribadinya? If you say that I produce disciple, I lead people and I make them to be disciple of Jesus. My question is, what kind of person is there? What kind of person are they? Personality-nya kayak apa? This is a question when the rubber meets the road. Ini pertanyaan, batu-batu karet ban betul-betul melandasi semua jalan aspal yang panas baru tahu kualitasnya ban itu kayak apa. You can say anything you want. Because what Jesus command us, you need to make students of mine. Mereka mesti menjadi muridku. Next please. Muridnya Yesus pasti seperti pribadinya Yesus. Dan pribadinya adalah kasih. Gak pinter khotbah. There's nothing to preach unless you have experience with Jesus. Murid Kristus kalau engkau mau lihat di abad 21, ada gak sih orang-orang yang betul-betul jadi murid Kristus? Oh yes, a lot. You have all your devotion, dari handle yang kita sediakan, how to be emotionally healthy and spiritually mature, read the devotion. Semua pribadi yang tertulis di sini, Parker Palmer, Teresa Avila, Thomas Merton, Thomas Kempis, Thomas Keating, all in this book. They are disciple of Jesus. Kalau enggak cocok dimasukin ke bagian devotion. Francis of Assisi. Pernah dengar Francis of Assisi? Week 3, day 5. Decanogram. Francis of Assisi, one of the most influential Christian in the past, 2,000 years, broke with his family in a very dramatic way. Francis dari Assisi, salah satu dari pengaruh Kristen sangat berpengaruh di masa lampau 2000 tahun yang lalu, mematahkan hubungan dengan keluarganya dengan cara yang dramatis. As Francis grew more passionate about the relationship with Christ, begitu Francis Assisi semakin bertumbuh, berjatuh cinta dengan Kristus, and less interested in the father's lucrative business, semakin tidak tertarik dengan bisnis orang tuanya yang semakin maju, semakin makmur, semakin beruntung. Their tension grew, sehingga terjadi ketegangan antara Francis Assisi dengan papinya. This climax in the following scene, ini klimaksnya di kejadian seperti ini. The father dragged the son before the local bishop in the hope that the son's religious authority could talk some sense into this young man.
So bapaknya nyeret si Francis Assisi ke depan pemimpin, gembala daripada agama Katolik waktu itu. Dengan pengharapan supaya otoritas tertinggi daripada agama mereka di kota itu bisa masukin pikiran waras kepada Francis Assisi. But the plan backfired. Ternyata rencana bapaknya nyerang balik ke dia. There in front of God and everybody, di depan hadapan Allah dan di hadapan semua orang, Francis stripped off his clothing, dia sobek bajunya semuanya, and handed to his father, dikembalikan, dilipat, dibawa, dikasih ke bapaknya, standing there naked as the day he was born. Berdiri di depan semua pemimpin gereja, di depan ayahnya yang nyeret dia, telanjang bulat persis seperti waktu bayi dia lahir. And Francis said, "Until now I called you father, but from now on I can say without reserve, our Father who art in heaven." Selama ini Papa, saya panggil Daddy, Bapakku. Tapi mulai siang hari ini, aku serahkan semuanya ke tanganmu. Saya bisa berkata tanpa aku mesti tutup dan tanpa batas. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Francis' father carried his son's clothes back to a large house. Bapaknya Francis Assisi bawa pulang lipetan baju anaknya itu ke rumah yang besar. There was now strangely quiet. Tiba-tiba rumah yang mewah itu sepi sekali. Francis on the other hand, Francis Assisi di sisi yang lain, went on his way rejoicing. Pergi ke jalan yang dia tempuh dengan sukacita. Tiba-tiba memerdekakan dia dari semua tekanan-tekanan, encumbrances of wealth, family, and social esteem. Semua yang dia mesti pikul, mesti membawa kekayaan orang tua, nama baik orang tua sebagai orang keluarga kaya raya, dan semua harga diri yang dipegang tinggi di sosial, di masyarakatnya. Dia mesti memenuhi syarat hidup orang tuanya. Dia tinggalkan, dia rasanya merdeka total, gak ada yang membelenggu dia. But one final barrier was left to cross. Satu tantangan terbesar yang dia mesti pikul salibnya. Before he could serve God with his whole heart. Sebelum dia bisa melayani Bapa Surgawi dengan segenap hatinya. One day, as he was walking down the road. Satu hari pada waktu dia sedang berjalan di jalan. Dia melihat seorang kusta mendekati dia. He saw a leper approaching him. And he knew his opportunity was at hand. Dia tahu inilah peluang bagi dia, kesempatan bagi dia. Francis reached out and kissed him. Francis Assisi menjangkau orang lepra itu, orang kusta itu dan diciumnya. Francis of Assisi represent one of the great cloud of witnesses mentioned in Hebrew 12 verse 1 and 2. Francis Assisi mewakilkan yang namanya saksi-saksi yang banyak seperti awan di Ibrani 12. He literally threw off everything that hindered him. Dia secara letterlek, harafiah, lepas semuanya yang menghalangi dia. And was launched by God into an extraordinary life and destiny. And dia diluncurkan Allah untuk kehidupan yang sangat ekstraordiner dan kehidupan yang masuk ke dalam destinasi Tuhan. His life continues to speak to us today. Hidupnya Francis Assisi masih dilanjutkan sampai hari ini. Anda mau tahu siapa itu? Francis Assisi, muridnya Yesus. Madame Guyon. Anda mesti baca bukunya dia. She's the one who teach me how to pray. Kalau Anda ikut Bible study, I study from Madame Guyon. Apa itu solitude and silence? Madame Guyon. Dianiaya, dimasukin penjara karena kepengajaran dia yang mengatakan bahwa intimacy with God is the key to everything. Gara-gara pernyataan itu dia dimasukin ke penjara. And in the prison, because of intimacy with God, yang sakit sembuh, yang hilang yang pembunuh-pembunuh bertobat dan lahir baru. In the cell, di dalam kamar sel penjara Prancis. Tanpa KKR. Now you talking about the disciple? There is the disciple. John Wesley, John Calvin, tentu guru saya, Dallas Willard. So, dengan kata lain, kalau tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada membanding-bandingkan kekayaan terjadi dalam tubuh Kristus. Next PowerPoint please. Semua problem dalam gereja pasti terselesaikan. So, Great Commission solve the problem of the church. Because everybody in the church are Jesus' disciple.
Gak ada nilai dunia sama sekali. Gak ada yang mata duitan. Gak ada yang punya keinginan untuk berzina, sombong, nandingin orang, menghakimi orang. None, no contempt in the church. Problemnya, gereja adalah gereja yang tidak menghasilkan murid Kristus. Next please. So Jesus never say, go make Christian. Betul apa tidak? Apakah dia pernah ngomong, pergilah jadikan Kristen-Kristen? Pernah? No. Apa yang dia bikin? My disciple. His disciple. Jesus didn't say, go and make charismatic believer. Go and make Baptist believer. Go and make Pentecostal believer. Go and make Protestant believer. Nggak ada. Go and make GGA believer. None. Pergi, jadikan semua bangsa muridnya Yesus. Yes? Saya berdoa ini terajut di pikiran kalian. So siapa sih muridnya Yesus? Who is the apprentice of Jesus? Dallas Willard tulis seperti ini. As Jesus apprentice artinya disciple or student. Sama aja pelajar, murid. So you sitting here adalah pelajarnya Yesus, bukan penggemarnya Indri Gotama. So kamu gak usah tersandung-sandung sama saya. Because your leader is Jesus. The one thing that I'm so happy about, semenjak Tuhan membawa saya ke tempat ini, practicing the way, John McComber, student daripada Dallas Willard. So kalau Anda mau tahu guru saya waras apa tidak, semua yang mempengaruhi hidup saya menjadi pengikut Yesus, muridnya Dallas Willard. Nobody else. Buku ini saya gak perlu ketemu kamu sebetulnya. The only time you need to meet me when you don't know that you need this. Waktu kamu gak sadar kamu butuh ini. Sehingga perlu disadarin. Termasuk orang yang kena masalah berat. Yang tidak sadar dan menganggap masalah itu sudah lumrah. Hidup pakai masalah normal. Dan pada waktu saya ajak mengikuti saya, mengajar ini, orang yang tidak tahu ada problem di dia, menangis karena Tuhan bukakan problem dia. So it's good to be friend, berteman dengan orang-orang yang menjadi muridnya Yesus. Choose your friend. Jangan pilih mau jadi populer di dunia. Dunia akan hancur dengan unsurnya. Bumi yang baru, Yerusalem baru akan turun dari surga. And finally Yesus akan menjadi King of King and Lord of Lord. Setiap lutut bertulut, lidah mengaku. Sekarang masih banyak raja-raja di dunia. As Jesus apprentice, Dallas Willard says, I'm learning from him how to lead my life in the kingdom of God. As he would lead it if he were I. I am with him in all my circumstances, learning to be like him. Saya terjemahin ya. Sebagai pelajarnya Yesus, sebagai orang yang magang sama Yesus, saya belajar dari Yesus bagaimana memimpin hidupku di dalam kerajaan Allah. Seperti kalau dia mimpin hidup itu, seperti kalau dia itu saya. Seandainya Yesus saya, dia mimpin hidupnya kayak apa? So Jesus put himself in our shoes. Yesus masukin hidupnya di sepatu kita. Halo? Nah kalau kamu yang ngikutin Yesus, Yesus masuk di sepatumu. And dia akan tunjukin ke kamu bagaimana ngidupin hidupmu. Supaya kamu menjadi pengikut Kristus. You think khotbah gampang? Mesti dihidupin baru bisa dikhotbahin. Siapa sih murid-murid di zamannya Rabbi Yesus hidup di bumi? Who are the disciple of Jesus when he was on earth? He has nobody but his disciple. Yesus gak punya apa-apa. Yesus cuma punya muridnya. Sampai sebelum, before his last breath, he's still discipling. John, this is your mom. Dia minta pada Yohanes, pelihara mama ini. Ini mamamu. Dia gak bilang itu mamaku. He didn't die young. He finished well.
He finished the will of the Father. So learning to be like Jesus is by being with Jesus. Makanya lagu yang mengajar tentang keintiman paling laku. Kenapa ya? Memang panggilannya mesti di situ. Cuman paling susah dihidupin. Karena kesibukan di pikiranmu. Banyak yang mesti kau urusi. Dunia di tangan pengandalianmu. So Yesus sudah mengatur yang jauh lebih baik untuk kita. Dibandingin zamannya Matius, Petrus, Markus, Lukas, Yohanes, Yakobus. Yesus bikin kita menjadi muridnya lebih gampang. By doing what? Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 menjelaskan ini. Saat ini Yesus sudah mengutus Parakletosnya. Katakan Parakletos. Kalau mesti belajar bahasa Yunani karena perjanjian baru semua pakai bahasa Yunani. Oke? So kalau kamu pakai download for free, atau kalau nggak salah sekarang mesti bayar, namanya eSword Bible, itu semua ada konkordansinya, semua ada akar kata daripada kata-kata aslinya. Semua ada kamusnya. Gak mungkin baca Alkitab tanpa kamus, tanpa kata-kata. Bagaimana mau ngerti? Ini kan bahasa orang lain. Saat ini, abad 21 ini, Yesus sudah mengutus Parakletos. In English, Paraclete. Clit itu seperti pegangan di tumit kalian. Dia yang dorong tumit kalian. Di Yohanes 14 ayat 16-18, dia ngomong seperti ini. Kalau di King James, he was crying when he was praying this. I beg to my Father. I ask, I beseech you, Father. Aku minta kepadamu, Bapa. Dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang apa? Penolong apa? Siapa itu penolong yang lain? No. Tulisannya tuh. Sebelum kata penolong apa? Siapa itu penolong yang baik? Siapa itu penolong yang lain? Bentuknya apa? Benda, batu, angin, apa? Seorang. A person. A person have emotion, have a will, emotion, and a physical form. Dia punya kehadiran bisa kau rasakan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu a person who is your helper, another helper just like me. Supaya ia menyertai kamu. Berarti pribadi Allah Bapa, Putra, Roh Kudus gak beda dong. Karena tiga-tiganya maunya menyertai kita. Right? Berarti kita gak pernah sendirian dong. We're never alone. We're always being beside the Father. We're always being with the Holy Spirit. Betul? Siapa sih namanya? Ayat 17. Roh kebenaran. Terus kalau kamu dikasih ini gak ngerti because you are number 2. Kalimat kedua, katakan sama-sama. Dunia tidak dapat menerima dia. The world doesn't accept him. Because you are in the world. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ya Anda jangan klaim kalau mati ke surga dong. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu. Apa kata kerja di situ? Apa kata kerja di situ yang diulang-ulang terus? Di Matius 28 ayat 20, apa kata kerja di situ? Aku menyertai engkau sampai sepanjang zaman. Right? Gak pernah dia tinggalin kita. Jadi gak usah diaminin. Memang pribadi itu namanya penyertaan. Lanjut. Dan above all else, not just being with us, but dwell, abide in you. Aku akan diam di dalam kamu. Abiding. Ingat pelajaran Jason Perkins? The abiding is more important than the doing. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. So apakah Yesus mau datang kembali kepada muridnya, kepada gerejanya, dalam kondisi gerejanya sedang beserta Roh Kudus? Sedang intim dengan Roh Kudus? Atau jalan sendiri berjuang? Waktu kita orang berdosa belum mengenal Allah. Kita dikuasai oleh orang kuasa kegelapan. Efesus 2 ayat 1, 2 dan 3. We are controlled by the power of darkness.
Kita bekerja jadi kaya raya, terkenal, jadi profesor, jadi S3, menjadi PhD, all by your own strength of the devil. Dan sekarang menjadi besar, menjadi kuat by Jesus power. Masa gampang? Perubahannya susah dong. Makanya pemuridan itu seumur hidup. Kapan selesainya? Waktu Yesus kembali. Ada amin? So, to be with Jesus, because we used to be with the devil, kita biasanya ikutin iblis dan gaya iblis kalau punya mau gak dituruti marah-marah. I have to have what I want. Kalau gak ada Tuhan sama sekali. Dan kemudian kita sekarang mesti dipimpin roh. Sebab sebanyak orang dipimpin roh mereka adalah anak-anak Allah. So what is the definition of sons of God? Those who are led by the Holy Spirit. Kenapa kok Roh Kudus bisa mimpin kita? Because He is always with us. Amin. Dan tidak saja Dia beserta kita, Dia mau diam di dalam kita. So rumahnya Roh Kudus di mana? Not in this building. Right? So pertanyaannya yang perlu kalian tanya. The question that you need to ask yourself daily. You need to choose to be with Jesus. Every morning you get up. Tiap pagi kamu bangun, ngomong ke dirimu. Aku mau pilih ikut Yesus, ikut apa kata orang? Mau ikutin pacarku? Mau ikutin duitku yang suplainya menipis? Mau ikutin kerjaanku? Or want to follow Jesus? Ini adalah a morning decision every day. Buat Yesus gak usah bikin pilihan. No need. Because namanya Immanuel. Apa arti Immanuel? God with us. Allah beserta. Jadi baik dari dia gak ada kerja keras. Kita yang mesti kerja keras. Dan kerja kerasnya bukan pakai willpower. Just to make a choice. So when you make a choice, you are creating a culture. Kamu menciptakan kultur. Apa itu kulturnya? Next PowerPoint. Gaya hidup Yesus di bumi sama seandainya saya dalam kerajaannya. So apa maknanya saya berada dalam kerajaan Allah dong kalau kayak gitu? So what is the meaning that you are in the kingdom? When you are in the kingdom, basically, you are following the way of Jesus. Kamu hidupin, kamu ngikutin jalannya Allah, yaitu Yesus Kristus. Alias kamu gaya hidup Yesus. Not like your father, like your mother. If you talk all the time about your father, mother. No. It's not like your parents. It's like your new father. Seperti bapakmu yang baru. So let me close dengan Roma 14:17. This is a very beautiful teaching. Ini pengajaran is meaningful, is very deep because you don't understand. Semua pelajaran yang dalam bukti bahwa kamu gak ngerti. Gak ada yang susah because it's a simple gospel. Okay? Roma 14:17. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. Tapi tanda akhir zaman akan banyak pesta pora, makan, kawin, pesta kawin. Baca kitab Yudas, baca surat Petrus mengenai akhir zaman kawin mengawin, pesta kawin mengawin, pesta makan makanan. But the kingdom is not about that. But of righteousness, being right in right connection with God, peace and joy in the Holy Spirit. Because anyone who serve Christ in this way, kalau kamu melayani Kristus dengan cara benar, damai, sukacita karena Roh Kudus yang mimpin, is pleasing to God. And you will be receiving human approval. Orang pasti suka. So, contohnya, bagaimana kau hidup di kerajaan surga? Typically, people who live in the kingdom. Yesaya 26 ayat 3. Katakan sama-sama. I like the English version. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Kata percaya artinya kepadamulah ia berharap. Percaya and expectation is the same. Trust and expectation is the same thing.
You will keep in perfect peace. Bukan peace loh. Perfect peace. Those whose minds are steadfast. Because they trust in you. They put their expectation in you. Ini tipikal ciri-ciri orang hidup di kerajaan Allah. Aku senantiasa memandang Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Mazmur 16 ayat 8. You see, David was living the kingdom life. My eyes upon you, Lord. Therefore I stand fast and I shall not be moved. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 7. Typically, this is kingdom living. So all the apostle letter, semua surat para rasul adalah surat menjadikan kamu murid. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, this is kingdom culture. Ini kerajaan surga punya kultur. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab ia memelihara kamu. So, as a closing, to be with Jesus day by day is to have the metronome of the Holy Spirit. This is disciple living. Apa itu metronom? What is metronom? Metronom adalah sebuah alat yang dapat mengeluarkan suara atau ketukan dengan interval yang stabil. Alat ini biasanya digunakan oleh pemusik agar tempo musiknya stabil. Metronom berasal dari bahasa Yunani, metron, artinya ukuran, dan nomos, artinya keteraturan. If you really are the disciple of Jesus, this will be your lifestyle. Anda catat aja di bahasa Indonesia, saya mau bacain bahasa Inggris. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he had said, I will never leave you nor forsake you. Orang yang dimuridkan Yesus, yang disertai Roh Kudus setiap hari dan ngikutin penyertaan Roh Kudus, gak pernah minus ekonominya. Gak pernah minus jiwanya. Penuh kebenaran, damai, sejahtera, sukacita. So that we may boldly say, dengan berani kita berkata, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Satu buku yang Anda mesti beli, you need to buy this book. The True Disciple of Jesus, Thomas L. Kempis. Dia tulis, if you truly a disciple, John 8:12, then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that follow me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. The imitation of Christ will be living, John 8:12. Thomas à Kempis is a Dutchman. He's a disciple of Jesus from Holland. So, saya mau kasih tahu kepada kalian semua. This challenge is for me. And this challenge buat setiap kalian yang mengaku ketua sel, core team. Tim pastoral, this is for you. Does the gospel I preach have a natural tendency to produce disciples? Or only consumers of religious goods and services? The ending is a question to me and to you. Apakah Injil kabar kerajaan Allah yang saya khotbahkan memiliki kecenderungan alamiah untuk menghasilkan murid atau sekedar konsumen-konsumen, pemakan-pemakan, penikmat-penikmat kebaikan-kebaikan agama dan kebaktian-kebaktian yang diberikan oleh gereja? Or does it make you a disciple? Tundukkan kepala.